wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah, syahadu wa syarika lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasul ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ahdika wa bika mustaqim. A'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu wa qdirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sami kula panjenengan sami saged pepanggihan sonten menika. Kita mau membahas topik masih terkait dengan akhlak. Tempoh hari saya akan sampaikan bahwasanya akhlak kepada Allah itu ada 10 poin. Poin pertama adalah tentang takwa. Karena takwa itu setiap Jumat sudah dibahas oleh para khatib. Terus kemarin kami ambil yang nomor 10 tentang berdoa. Setelah berdoa selesai, ternyata kita diselingi terkait dengan Maulid Nabi. Yang oleh Ustaz Rafi diminta, Pak, nanti materinya dikaitkan dengan Maulid Nabi. Kebetulan saya punya materi Maulid Nabi yang dikaitkan dengan penanaman akidah anti komunis. Yang pada 2 pekan ya berturut-turut, 2 pertemuan berturut-turut saya sampaikan ya, bahwasanya Islam itu tidak mentolerir adanya paham komunis. Karena komunis itu adalah anti Tuhan. Dia hanya mengandalkan hasil pikir manusia, bahkan menganggap agama itu sebagai candu. Tidak ada hak privat, hak pribadi tidak ada kalau dalam komunis. Sama rata, sama rasa. Oleh karenanya dalam Islam itu mengakui adanya hak pribadi. Sekarang kami lanjutkan masih bab akhlak, yakni akhlak yang kedua, akhlak tentang kepada Allah Ta'ala, yakni tentang ikhlas. Kalau panjenengan sering memahami tentang ikhlas, istilahnya perso, tapi sampai dia orang tentang ikhlas ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, akhlak itu mungkin panjenengan kesupen ya, suatu sikap, tingkah laku, ucapan dan perbuatan yang secara tiba-tiba, spontanitas. Acuannya tentang akhlak itu adalah tuntunan agama, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Beda dengan budaya. Budaya sopan santun misalkan gitu. Budaya sopan santun, budaya menghormati orang lain dari tempat ke tempat yang lain tidak sama. Tetapi akhlak itu sifatnya mondial, seluruh dunia sama. Contoh saja. Akhlaknya seorang muda kepada yang tua itu menghormati
menghormati. Akhlaknya orang tua kepada yang lebih muda adalah menyayangi. Cuman bentuk menghormati remaja muda kepada yang tua itu bagaimana? Atau menyayangi yang tua kepada yang muda bagaimana? Bergantung nilai budaya masing-masing. Saya teruskan. Ini saya ingatkan kembali. Akhlak itu menurut Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, fal khuluqu ibaratun an hayatin fi nafsin rasikhatun anha tasdurul ahmalu bi syulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikri wa ru'yah. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sifatnya spontanitas. Tiang Islam pas tindak-tindak kebetulan kok kesandung waktu, apa yang diucapkan? Akhlak yang baik, orang kesandung karena itu merupakan sesuatu ujian, cobaan, maka dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat temene kula niki kagunganipun Gusti Allah lan badhe wangsul dhumateng Gusti Allah. Atosipun niku kaya niku wau niki Ustaz Abdurrahim Said kalau nugasan kula parade gantian sik. Aku sih belum bisa ya. Tadi siang mertuanya Ustaz Abdurrahim Said yaitu Bapak Ustaz Toha Rosadi, dulu juga anggota JMM dan mendirikan JMM Kabupaten Muhammadiyah di Kota Malang. Tadi siang sekira menjelang zuhur itu dipanggil Mandat Pak. Kula mimbar enjing niku ten Sumber Pucung sampang sederek ingkang gerah ya. Wangsul dapat berita itu. Terus langsung melayat sampai wangsul kula ngantos makam tapi sampai sholat tok wonten Masjidul Huda Jalan Ngantang terus langsung. Untuk mencegah kula cek ngantuk, kula saniki nyuwun ngapunten tak nyuwara sing banter. Tak nyuwara sing banter. Cek mboten ngantuk ya. Lah inilah bagus sekalian. Rumit kula matur panjenengan, akhlak itu gampangane kaya wahing lah. Ini kan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi sifatnya spontan. Ini sudah kita sampaikan dulu awal sebelum kita membahas tentang akhlak kepada tetangga. Sudah saya sampaikan. Cuman ini karena kita sudah berulang-ulang, kolaborasi kembali. Sifatnya spontanitas. Akhlak itu. Nah ini kalau di dalam agama akhlak kepada Allah itu yang tadi saya sampaikan ada 10 poin ya. Dan memang Rasulullah kalau kita ikut dengan milad Nabi ya, ditugaskan ke dunia ini yang paling pokok memperbaiki keutamaan akhlak. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Saat temene dengan Nabi, tugas pokokku iki di dunia ini diutus untuk kemuliaan akhlak. Artosipun menapa? Artosipun napa sing diparingaken dipun ngendikaaken anjurkan Rasulullah itu adalah dalam rangka membangun akhlak yang mulia. Tutur kata, tingkah laku, sikap, perilaku yang mulia, akhlak. Ada kalau dalam pemahaman fikih, kalau tuntunan agama itu dibagi menjadi 10 tumpuk, maka yang 8 tumpuk, 8 ini adalah yang akhlak. Makanya akhlak kepada Allah, akhlak kepada sama manusia, akhlak kepada Rasul ada. Ya kemarin kita bahas terkait dengan G3PK itu adalah akhlak kepada Rasulullah.
Yang Rasulullah menunjukkan akhlak pada kita adalah diantaranya dalam hadis Hakim, taraktu fikum amroini lan tadilabatan intamastul bihima Al-Quran wa sunnah Rasul. Kutinggalkan pada kalian dua hal yang itu kalian tidak akan tersesat lama-lamanya kalau mengikutinya. Yang apa? Al-Quran dan sunnah Nabi. Ini dipegang ya. Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi apa yang pernah suatu saat Ibu Aisyah itu ditanya oleh sahabat-sahabat, akhlaknya Kanjeng Nabi itu apa? Dijawab, Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Seperti yang difirmankan itu adalah menjadi pedoman hidupnya Rasulullah. Nah, ini hebatnya kita ingin meniru ya. Memang ada suatu lihat apa yang dianjurkan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sudah diikuti saja, nggak usah ditambah-tambah. Akhirnya apa? Kalau ditambah-tambah pasti akan menimbulkan masalah. Pasti akan menimbulkan masalah. Contoh saja, contoh ini saja. Waktu kita sholat jamaah, Kanjeng Nabi memang pernah ngajarkan selesai sholat jamaah itu zikir bareng. Tapi hanya sebentar. Setelah sahabat itu paham tentang bacaan itu, akhirnya zikir sendiri-sendiri. Karena apa? Rasul juga menyatakan, jangan bersuara keras selagi kalau ada orang sholat dalam masjid. Panjenengan nanti ngerasakan umpama panjenengan sholat ya, karena masbuk, mari mana mau baca Quran di sebelah. Lah bingung. Atau kita mari sholat, dikira bareng-bareng, doa bareng-bareng. Panjenengan si amin-amin. Ada orang datang mau sholat di sini. Kalau dia 2 orang, ya itu juga perlu jamaah. Karena di sini sedang banter, akhirnya juga bacaan itu hilang. Bacaan itu hilang. Nonton gereja pas sholat, kalau sholat sunat itu kan biasakan di rumah, kecuali kita masjid ya. Biasakan di rumah. Pas di rumah sholat ba'diyah, misalkan ba'diyah maghrib atau ba'diyah asya, isya ya. Pas nonton anak putus yang mereka rame itu, suratnya bolak-balik hilang mawon, dibalik balik. Memang dalam baca surat itu butuh ketenangan. Nah ini bagaimana akhlak kita pada Allah ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Sekarang akhlak kita terkait dengan keikhlasan dalam bertuhankan kepada Ta'ala. Ingat, janji Kanjeng Nabi adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Diutusnya itu. Jadi nek kula panjenengan saking nambah-nambahi apa yang diajarkan Kanjeng Nabi, seolah-olah menganggap Kanjeng Nabi ini kurang. Nek nambahi. Nek ngurangi seolah Kanjeng Nabi ini kelebihan. Nabi ngajarkan sholat subuh itu 2 rakaat. Kurang waktu kula kata tak tambah dan rakaat. Salah. Kanjeng Nabi menyatakan selesai sholat, zikir dan berdoa masing-masing. Panjenengan itu untuk sing teko kari nggih bingung kalian. Contoh itu. Kan banyak dari orang-orang tasawuf itu yang begitu. Ingin mendekatkan diri yang lebih bagus lagi, mereka nambah-nambah ilmu yang dinilai sebagai ibadah untuk memperbanyak. Nah ini kita kembali, makanya diberikan oleh Rasulullah jaminan yang tidak akan tersesat selama-lamanya sejauh kula panjenengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu kalau di Muhammadiyah ada tarjihnya. Makanya ada keputusan tarjih itu caranya wudhu menurut Nabi ini yuk nopo ya. Yang kita mentauhidkan Allah itu bagaimana, caranya kalau Rasulullah itu sholat bagaimana, itu sudah diputuskan semuanya. Ilmu tarjih itu adalah ilmu yang memilih dan memilah ya, tentang ibadah menurut Quran dan Sunnah.
Dalam ilmu tarjih tidak boleh atau tidak akan menganggap yang lain itu salah. Jadi tarjih tidak pernah menyalahkan pihak lain. Kalau yang pihak lain itu memiliki dalil yang lebih bagus, silahkan ya, untuk dikonfrontir ya, atau dijelaskan masing-masing usulnya akan ketemu. Misalkan Nek Muhammadiyah ya, nek sholat itu tidak diawali dengan musolli. Niat yang sholat ada di dalam dada. Dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sholat apapun diawali dengan Allahu Akbar. Sehingga panjenengan nek arep sholat istisqa, mungkin sekarang panas ya. Sholat istisqa. Orang bingung sholat ini ya nopo gitu. Kebetulan tetangga ada yang meninggal, sholat jenazah. Ya nopo sholat ini? Nek jenazah lanang ya nopo sholat ini? Jenazah itu nopo sholat ini? Jenazah anak-anak ya nopo sholat? Bingung sampean. Itu contoh. Tapi kalau Nabi tidak menghadapi apa dia dalam hati sholat dengan Allahu Akbar. Terus panjenengan pasti tidak. Karena jauh mendapatkan rukhsah ya. Rukhsah itu keringanan kemudahan dari Allah dan Rasulnya untuk sholat disingkat. Namanya pun apa? Dikosor. Kosor awal atau kosor akhir? Yang 4 bisa menjadi 3. Yang 4 menjadi 2. Caranya gimana? Karena penjenengan harus pakai usolin. Yo, bu usolin ini sholat kosor ini. Bingung. Akhirnya apa? Tidak sholat lagi dengan kosor. Dan seterusnya. Bedanya mana? Yaitu Muhammadiyah mengajarkan usul ini hanya di dalam hati ya. Terus yang lain diucapkan. Akhirnya panjenengan makin bagian menemui sholat itu tak takbiratul ihram itu secara bahasa Arab dulu. Karena apa? Allah itu alif lam ha. Lamnya lam jalalah di tengah itu hanya harokatnya 2. Fathah berdiri. Jadi Allahu Akbar. Harokat 2 itu hanya 1 ayunan. Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar. Contohnya. Ada lagi karena punya penyakit waswas Allah Akbar. Allah Akbar. Pokoknya sama itu dengan Allah Akbar. Hanya ngepas ke hati, pas Allahu Akbar itu merasa Allah di depan kita. Ma'rifatullah. Gusti Allah mengajak kula panjenengan sami. Itu makrifat pada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Bapak sekalian, panjenengan tak aturi nek arep salat nggih, gunakan pakaian yang bagus. Wudhu yang bagus. Karena apa? Mau bertemu menghadap yang Maha Agung, yang Maha Besar. Rasakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal maghribi wal maghrib. Atau kabira walhamdulillah katsira wa sallallahu alaihi wasallam. Silakan pilih yang mana. Merasakan ucapan kita ini berhadapan dengan Allah yang Maha Besar. Yang tadi Allah Akbar. Sambil merasa kita tuh kecil sekali di hadapan Allah. Sehingga akhlak kita terhadap Allah nampak di situ. Kadang-kadang Nabi itu kalau ingin melihat kualitas seseorang itu, lihatlah ketika dia sholat sendirian. Sholat sendirian, merasakan kedatangannya Allah itu dia dengan khusyuk. Tidak akan sholat cepat-cepatan, tidak ada. Karena apa? Merasa Allah yang membesar itu di depan kita. Waktu rukuk subhanallah rabbana bihamdika wa bihamdihi. Maha suci engkau Allah, wa bihamdika dengan memuji padamu Allah. Ampuni dosa kesalahan ya Allah. Mungkin waktu saya ngantuk tadi pikiran saya kemana-mana, makanya saya mohon ampun waktu rukuk.
Terus kemudian sujud waktu rukuk gitu ya, rasanya leher kita kan dilungkin terus Allah. Umpama ada yang lain langsung nugel guru kita, enggak akan mendalangan. Jadi betul-betul pasrah betul di hadapan Allah. Rasakan ya, kita di hadapan Allah, leher kita itu kita pasrahkan pada Allah yang besar. Waktu sujud juga demikian. Kepala, wajah yang biasanya kita betul-betul hargai ya. Waktu kita sujud untuk menapun subhanallah, ya Allah, Engkau yang maha tinggi, saya ini rendah. Saya ini rendah, Engkau yang maha tinggi. Atau subhanallah rabbana dengan jamaah ya Allah, maha suci Engkau. Dengan muji kepadamu saya menampuni ya Allah. Saya tadi waktu rukuk tidak kepikir tadi dengan Engkau ya Allah. Saya tadi pas rukuk itu mikir gorengan saya siapa yang entas ya. Namun mohon ampun sewaktu sujud. Kalau memahami tentang itu semua, ternyata manusia itu banyak kesalahannya, dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Rukuk dan sujud itu memuji Allah dan mengagunkan. Ya betul. Rasakan itu waktu kita sholat. Rasakan. Nek pun sakit merasakan itu, insya Allah buat dokter yang salat jengking-jengkingan tidak ada. Harus matur ning Allah yang maha besar, yang maha agung, kok masuk kita sholat akan cepat-cepatan. Akan merasakan bacaannya ayat demi ayat. Apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu oleh Allah Ta'ala dijawab setiap ayat. Mulai bacaan hamdalah. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, itu terbawa dalam situasi kejiwaan. Saat ini udara panas, jangan pernah menyalahkan Allah. Ya Bu, ya. Napa hikmah panas iki Bu? Panjenengan napa kayak hikmah panas iki? Jemuran cepat kering betul. Nah itu harus cari baiknya ya. Wong dodol es laris. Nah, gitu. Betul, wong dodol niki. Jadi di situ ada yang untung, ada yang biasa, ada yang rugi. Cuman yang panasnya itu niki, yang lain-lain sekarang bersyukur niku saat niki ditambahi angin lah baterai ya. Abu dari kebun agung. Sandal udah sedekah Joko, budal teng masjid itu, teng jero niku pun kutuk mangke ngangge sandal sampai masjid sikile ireng. Karena apa? Sandal ini konten aku nih, debu nih. Para dek, bapaknya kok ireng. Ternyata ya, niku ngangge sandal niku pun ireng konten debu nih. Itu contohnya. Sak niki wong duwe kulkas seneng, ya, kulkas seneng. Jadi apa yang ada ini pasti ada hikmahnya. Ya. Tidak pernah salah dalam Allah menjadikan sesuatu. Panjenengan pirsa waktu Covid kemarin apa hikmahnya? Napa Bu pirsa? Hikmahnya udara secara global bersih Bu. Jadi waktu muncul Covid itu karena tidak banyak kapal-kapal yang berlayar sehingga polusi udara dikurangi. Tidak banyak kendaraan yang berada di jalan, polusi udara dikurangi. Akhirnya langitnya bersih. Nah, pasca Covid orang mulai melakukan kegiatan lagi. Akhirnya udara di Jakarta terjelek nomor 6. Nomor 6. Setelah ditelisik ternyata katanya WA itu dari perusahaannya Luhut pembangkit listrik dengan menggunakan batu bara yang letaknya ada di daerah Banten. Saat ini Luhut sedang sakit keras ya, dibawa ke Singapura. Sindungake buat nabe itu katanya kalau tolong juga kabeh. Atau sindungake muka-muka cepat mati atau dijawab oleh ojo jane ngono 2 tahun ngrasani loro. Padahal sing lain sing kan nanti kan
ya biar merasakan siksanya orang yang memboldoser rakyatnya itu. Ya jadi napa niku komentar. Masya Allah ya. Jadi apapun kondisinya adalah baik. Kata saniki panjenengan boten nanti person nek kula niku saniki lengan pendek. Kenapa? Ongkep. Saya ongkep. Baru sekarang ini saya ngaji ke sini pakai lengan pendek. Boten ngangge jas. Nggih repotne boten bom niku. Nek enggak ngangge jaket iku adem. Ngangge jaket ongkep. Angkat lengan pendek mau kula buka. Ya kita jangan pernah ada kita ini yang mencerca keputusan Allah. Panas, dingin, hujan atau mendung itu keputusan Allah, pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Ya. Matahari bergerak ke utara selatan itu pasti yang terbaik. Pada saat Januari sampai April matahari nanti ada di selatan. Angin akan bertiup dari utara ke selatan. Karena apa? Angin itu berjalan menurut klimatologi iklim dari daerah dingin ke daerah panas. Apabila panas di satu tempat itu terpenuhi oleh panasnya matahari, maka di situ udaranya itu renggang. Makanya angin dari yang daerah dingin menuju ke selatan dan sebaliknya nanti. Pada saat-saat setelah April sampai Oktober dan seterusnya. Itulah hikmahnya Pak. Akhirnya ada angin. Ada angin itu apa? Banyak macamnya. Wong sing keringetan bisa cepat hilang. Orang yang berjalan di lautan bisa pakai layar. Orang yang punya angin besar bisa pakai listrik tenaga angin dan seterusnya. Tidak ada ciptaan Allah itu yang salah. Panjenengan pirsani di dalam tubuh kita saja. Di atas mata kita itu ada alis, ada hitam, bawahnya lagi ada kumis, bawahnya lagi ada janggut dan jenggotnya dan seterusnya. Panjenengan rasakan ya. Ini kadang-kadang kalau ibu-ibu sing nakal ini, terus diparingi alis api-api dikerok. Mari dikerok niku terus ditato. Bareng wis udan bingung. Lah mboten dang-dange to. Nek udan niku nggih niki wonten dang-dange wonten alise niki. Akhirnya apa? Air hujan itu tidak masuk ke dalam mata. Dang-dange lakale alis dan hitam. Jadi air hujan yang mengandung berbagai macam zat kimia serta kotoran tidak akan masuk ke mata. Nah ini jenenge menungso, menus-menus kalian dosa. Itu akhirnya apa jadi ayu tak cukur. Mari dicukur di tato. Mari tato itu penu wis cukur diangkat karena mangin pasang itu sing jengat aja. Saya yakin ya kalau ibu-ibu jamaah tidak akan ada itu. Nggih Bu ya? Nah, sampaikan kepada anak-anaknya. Sampaikan itu. Tidak ada yang buruk, semua ciptaan Allah pasti benar dan pasti baik. Apa yang diputuskan Allah pasti yang terbaik untuk kita. Lanjut ya Kak Kandi Kumar ceritanya. Nah ini guys sekalian, yang ikhlas itu perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah. Diterakan mula titik mas ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu perintahnya Allah kepada manusia. Untuk apa? Ternyata kita diperintahkan, ya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan kepadanya. Ikhlas bu, panjenengan sholat 5 waktu sesuai dengan jam yang ditetapkan supaya ikhlas. Panjenengan ibu-ibu disuruh oleh agama untuk berbakti kepada suami juga yang ikhlas. Suami demikian juga punya tugas untuk menguatkan nafkah keluarga juga harus dengan ikhlas. Suami diberikan fisik yang lebih kuat daripada wanita, itu ada fungsinya. Demikian juga wanita diberikan fisik lemah lembut, itu juga ada fungsinya. Dan seterusnya. Tidak ada ciptaan Allah itu yang keliru. Otak sing niku ten film tok niku tapi sing laki-laki dioperasi dadekno wanita. Terus napa? Gampangane pelanangane wong lanang niku dioperasi diganti kelaminnya wanita. Terus disuntikkan bayi apa namanya sperma. Jadi iso mengandung, iso tapi dalam film. Kenyataan tidak bisa. Panjenengan besok sudah sampai surat pengadilan. Iku biar pemain ludruk sing asal dari Jawa Timur, sanipun almarhumah almarhum. Si sembarang iso lho. Itu dojek. Itu contoh. Akhirnya kan dia tetap dia dan matinya juga tetap ikut bingung kiai gitu. Dikurang bingung. Ini diwanitakan apa dilakikan ini? Karena memang dioperasi itu. Ya sampai dia bersuami tapi juga bermasalah waktu berkeluarga. Ya, suami ini gelem kawin dia karena ya ngalap dunia gitu ya. Itu contoh ya. Jadi yang sudah ditetapkan Allah itu tinggal kita mensyukuri, menggunakan dan mensyukuri. Jangan merubah kepastian Allah. Kemudian dengan ikhlas dan murnikan ketaatan padanya dalam menjalankan agama yang lurus. Lurus itu artinya jauhkan dari syirik dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Perintah pun baru sekalian, beragama dengan lurus, murni, jauhkan dari syirik. Terus kemudian salah satunya adalah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Tentu saja kalau zakat ini bagi yang berkemampuan. Kalau sholat semuanya mampu. Yang mampu kalau berdiri normal, sholat dengan berdiri secara normal. Yang tidak mampu sholat berdiri boleh dengan duduk. Yang tidak bisa duduk boleh dengan berbaring. Berbaring sekerepotan pakai isyarat. Masih ada solusinya semuanya. Ketetapan Allah untuk melakukan sholat itu ada solusinya sampai kita disolatkan. Menunaikan zakat ada syaratnya. Apakah dia itu sudah memenuhi dari nilai-nilai yang harus dizakati? Nisabnya apakah sudah memenuhi? Kalau itu zakat yang zakat harta benda. Kalau yang zakat fitrah, apakah dia masih ada simpanan untuk makan besok? Kalau masih ada makanan simpanan untuk makan besok, berarti dia juga punya kewajiban untuk zakat fitrah. Ini ketetapan Allah Ta'ala. Tidak perlu kita bantah. Lo suka perlu saya beras. Ya kita tinggal menyalurkan kemana? Menyalurkan kemana? Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 62 yang namanya ikhlas itu, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sembahyangku atau sholatku
ibadatku, ibadat macam-macam, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Kalau panjenengan sami menjalankan kegiatan hidup ini semata-mata hanya memenuhi perintah Allah Ta'ala. Makanya di dalam doa itu Rasulullah ngajari kula panjenengan, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaguskanlah agamaku. Allah aslih dini ala diwasmatu amri, yang agama itu menjadi benteng dalam kehidupan. Allah aslih harati akhirati ala diwasmatu amri. Allah aslih dini ala diwasmatu amri, aslih dunia Allah aslih akhirati ala tibiamati. Dan perbaguslah kamu ngariakut karena kesana kamu apa akan kembali. Itu bagian yang ini. Inna sholati wa nusuki wa mayamati lillahil alamin. Saat temene sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tapi Pak sekalian, ini semuanya jangan dianggap bahwa ibadah itu hanya sholat dan haji. Terus puasa tidak. Segala sesuatu yang memiliki nilai kebaikan kita niati dengan bismillah, itu adalah ibadah. Sampai suatu saat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, nek bapak campur kali ibu niku, kembal kali ibu niku napa ibadah? Ibadah itu. Bu, nggih. Malah nek sing niku ibu-ibu saking pundi niku? Sabaran niku lho. Sedekah apa? Ojo saiki. Di bapak juga gitu. Sedekah Bu. Kalau sama iki monggo. Itu semuanya ibadah. Sahabat bertanya, masa urusan begitu kok dianggap ibadah? Rasul bertanya, bayangkan atau pikirkan, kalau sang bapak itu menanamkan pada orang lain yang bukan sah istrinya, dosa kan? Dosa. Nah, oleh karena itu kalau kumpulnya antara bapak dengan ibu itu ibadah. Paham Bapak Bu? Ya Bu ya? Malahan kanjeng Nabi itu dahulu. Kalau kalian bepergian, terus kemudian kalian melihat wanita di depanmu dan kalian tertarik, segeralah pulang. Temui istrimu. Mata yang jalan itu umumnya loh ya, mata keranjang ya. Tidak lorong ayu lah semuanya. Itu terus terang aja nih begitu masalah tua itu lorong ayu bisa. Tapi sudah gitu sudah. Jangan berpikir jauh lagi. Kalau memang tertarik, segera pulang temui istrimu. Makanya Rasul juga tahu kalau ada seorang istri menolak apa yang dimauin suami, maka malaikat ikut melaknatnya pada malam hari itu, pada saat itu. Paham Ibu ya? Nah, ini sama-sama harus dimengerti. Kemudian di dalam Al-Quran surat Shad ayat 8-83 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ila yaumil waqtil ma'lum, qala fa bi'izzatika la ughyanahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, yang di hari kiamat, iblis menjawab. Ini dialog antara Allah dengan iblis. Iblis menjawab, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali ternyata setan itu berdialog dengan Allah dan menyatakan dirinya semuanya digoda, kecuali yang tidak bisa digoda, hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka, yang ikhlas. Orang yang menyembah, melakukan perintah agama dengan ikhlas, mereka tidak akan pernah mampu digoda oleh setan. Makanya Pak sekalian, ini kalau menurut manhaj Muhammadiyah ya, kenapa Muhammadiyah itu menjadi lembaga filantropi menolong umat yang terbesar terkaya di dunia? Karena apa? Orang di dalamnya menjadi orang yang ikhlas. Ada orang mewakafkan tanah kepada Muhammadiyah untuk lembaga pendidikan, didikan sekolah, pendidikan pondok.
Di situ atas nama Muhammadiyah, bukan atas nama orang yang pegang pondok. Tapi kalau yang lain bergantung pada kiainya. Misalnya pondok fulan, nanti apa yang diwakafkan ke pondok itu akan menjadi milik fulan. Tapi kalau kayak Muhammadiyah, apa yang ada di situ adalah milik syarikat, sertifikatnya dari Jakarta. Karena orang yang ikhlas. Pas jam 7.30 istirahat itu lebih dari 8 menit. Sebelum diakhiri memilih waktu depan dengan berdosa. Saya didik di kelas ini. Nanti masih banyak lagi yang bisa kita pelajari untuk yang akan datang. Ingat, orang yang ikhlas itu tidak akan pernah digoda oleh setan. Ikhlas itu nopo senyap. Gak perlu disampaikan pada meminta ibadah oleh misalkan itu. Nanti masih ada dasar lagi. Pokoknya kepada murid besar, iya Bapak. Adab itu nilai baik yang ada di masyarakat itu. Ya. Kalau akhlak adalah nilai baik yang ditetapkan Quran dan Sunnah. Kalau akhlak sifatnya mendunia, kalau adab sifatnya lokal. Selain adab ada sopan santun, ada etika wartawan, ada etika dokter. Nilai baik semua itu, tapi berdasarkan lokal. Kalau akhlak itu mondial, murni dari Al-Quran dan Sunnah. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah akhlak. Kalau adab, sopan santun, etika, nilai-nilai kebaikan yang ada di lingkup masyarakat itu. Tapi, waktu balik bagus. Teman-teman tadi, Bu udah bersama jadi ke anak, roto aja seneng tidur dan takon ini. Bu, wes temenan lagi. Ya wes, semua mau jadi orang udah bersama dipersilahkan tanya yo. Ya, ini Bapak sekalian, mungkin ilmu kula panjenengan yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, penuh dengan barokah, menambah kehidupan kita nanti penuh dengan hikmah. Kula panjenengan bijangipun menika pundhut Allah Taala dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin. Amin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.